Oke, jadi sekarang bagaimana cara untuk melakukan pencatatan dan juga input pembayaran dari EDC yang dilakukan dengan cara akumulasi ya. Nah, jadi biasanya begini, saya langsung kasih contoh saja. Misalnya ada orang datang beli ya, datang beli barang. Misalnya ada datang beli barang ya, taruhlah misalnya kecap asin. Nah, 4.600 ya. Misalnya dia beli sebanyak 10 atau 100 lah ya. 100 kemudian harganya sekian nih. Saya genapin saja ya, misalnya 5.000. Oke ya. 5.000. Nah, taruhlah 500.000. Nah, dia bayar. Nah, saat bayar dia menggunakan EDC. Jadi contohnya EDC BCA. Ya, di sini EDC BCA. Misalnya kartunya adalah debit ya. Nah, seperti itu. Oke, nomor kartu sekian. Nah, oke, klik lunas. Nah, ini berarti di mesin EDC itu terhitung bahwa yang masuk tuh 500.000 ya. Oke, saya kasih lagi. Misalnya ada yang datang membeli lagi ya. Nah, datang membeli misalnya 100, ini 5.000 lagi. Ya, kita gunakan angka yang bulat-bulat saja. 500.000. Oke. Pakai debit lagi EDC BCA ya. Nah, EDC BCA debit umum, nomor kartu. Nah, artinya sudah 1 juta nih yang masuk ke EDC. Nah, kita lihat ya sinkronisasinya ke Accurate Online. Jadi saya klik ya saja dan kita sinkronisasi. Ya, kita sinkronisasi apakah masuk atau tidak. Nah, kita lihat ya. Nah, ada 2 penjualan ya. Oke. Biarkan saja dia sinkronisasi masuk ke Accurate Online. Nah, sekarang kita lihat di dalam Accurate Online-nya ya. Di dalam Accurate Online ini, nah kita lihat untuk EDC BCA, nah ini sudah ada 1 juta. Nah, biasanya pada malam itu akan dilakukan transfer dari pihak bank ke BCA ya, masuk ke Bank BCA Jakarta ini. Nah, pada saat ditransfer ternyata ini diakumulasi, yang masuk itu misalnya 997.000 contohnya ya. Nah, sisanya adalah biaya MDR ya. Sisanya biaya MDR. Jadi cara inputnya adalah sebagai berikut. Anda klik di sini. Klik di bagian kas bank lalu transfer bank. Nah, di transfer bank ini Anda pilih dari saldo EDC BCA ya ke banknya yaitu Bank BCA. Jadi sesuai dengan rekening koran ya. Nah, jadi BCA yang Jakarta. Nah, ini dia. Jadi nilai transfer yang masuk misalnya 997.000. Nah, jadi sisa 3.000-nya itu adalah biaya MDR. Nah, jadi kita klik di sini. Nah, kita pilih akun ya. Pilih akun misalnya biaya. Biaya MDR misalnya begitu ya. Biaya MDR EDC ada atau tidak? Nah, ada ya. Nah, saya langsung buat banyak 3.000 dan dibebankan ke bank pengirim, bukan bank tujuan ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan demikian total saldo EDC itu adalah 1 juta. Tetapi total yang masuk di bank adalah 997.000. Nah, oke. Nah, ini kalau saya klik, saya klik simpan, nanti ini akan hilang ya, dia jadi 0 dan di Bank BCA Jakarta ini akan bertambah. Oke, saya simpan saja. Nah, begitu saya simpan, kita klik perbaharui ya. Nah, perhatikan di sini saldo EDC BCA sudah berkurang ya. Nah, kalau kita lihat historinya, nah sudah berkurang ini. Ya, penerimaannya 2 kali. Ya, seperti ini dan transfer. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat di saldo BCA Jakarta ya. Nah, BCA Jakarta kita lihat histori hari ini ya. Nah, ini dia. Jadi bertambah 997.000. 3.000-nya itu masuk ke biaya MDR ya. Nah, ini di bagian beban. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian bebannya, nah ini dia. Jadi masuk sebagai biaya MDR EDC ya, seperti itu. Jadi begitu ya cara untuk melakukan input transaksi dengan EDC BCA di Rene, sekaligus bagaimana catatan jurnal baliknya dari EDC
ke biaya MDR dan masuk ke dalam rekening bank BCA ya, sesuai dengan bank EDC tersebut ya. Nah, seperti itu.